Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kita semua. Insyaallah sehat semua ya. Nggak dengar? Dengar nggak sih? Itu suara aku atau suara siapa? Ferry dengar nggak? Cuma rada kresek-kresek gitu nggak sih? Apa ya? Ya udah deh, aku lepasin aja. Kresek. Dah dengar, jelas. Ya. Jelas nggak? Cek. Jelas. Ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga sore hari ini kita bisa berjumpa walau dengan keadaan seperti ini, tapi kita bisa dalam satu acara asik. Kedua kalinya salat berserta salam senantiasa tercurahkan kehariban baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Dan semoga keadaan segera kembali sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Amin. Kenalan gak nih? Gak usah lah ya, udah pada kenal. Ada namanya nih ada namanya kan di layar. Ya, namanya aku Baila Sita Zikna Rizkia dari angkatan 1 Elysium SARS. Terus sekarang kuliah di Universitas 11 Maret. Kabarnya dan nggak akan masuk lagi, jadi daring terus, nggak tahu kapan. Rektornya nyebelin. Dah kan perkenalannya. Oh iya, tanya sastra Arab. Dah kan perkenalannya segitu aja. Terus langsung aja ya. Jadi di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya sesi sharing pada hari ini. Dan asalnya ya Mi. Oh iya. Jadi asalnya saya dari Pemalang, Moga Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia Raya, Merdeka Tenggara. Ya di situ. Siapa lagi? Udah kan Mi? Umi mah udah tahu. Langsung aja ya lah. Siap kan? Jadi di sini ada Kak Laila yang akan menjadi pembicara tentang kedinasan IPDN. Silakan Kak Ella, waktu dan tempat. Ya, terima kasih buat Kak Asa. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan dulu ya. Nama lengkapnya Rofiatun Nur Laila Salma. Sekarang kuliahnya di IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dah tingkat 2. Terus asalnya dari Kebumen dan dari angkatan 1 Elysium SARS. Mungkin pertama ini dulu ya tentang IPDN. Mesti banyak kan yang belum tahu IPDN itu apa atau gimana. Ya, jadi IPDN itu kan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dia tuh satu-satunya lembaga pendidikan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Terus IPDN ini sekolah kedinasan yang juga ikatan dinas. Jadi otomatis nih kalau kalian nanti masuk IPDN, insya Allah nanti kalian kalau lulus otomatis jadi PNS. Terus IPDN tuh sekarang ada 3 fakultas.
ada fakultas apa pemerintah fakultas kalau aku dari prodi teknologi rekayasa informasi pemerintah fakultas manajemen pemerintahan. Sementara kalau IPDN sendiri tuh ada 3 fakultas. Yang pertama fakultasku sendiri tadi manajemen pemerintahan, terus ada fakultas politik pemerintahan sama fakultas hukum tata pemerintahan. Ya intinya sih tentang pemerintahan semua sih. Terus kalau untuk jurusannya sebenarnya banyak. Apalagi yang fakultasku tuh paling banyak ya jurusannya, paling banyak prodinya. Cuman kalau apa? Kalau nah ini ketemu. Jadi kalau di Fakultas Hukum Tata Pemerintahan itu ada 3 prodi. Yang pertama kependudukan dan pencatatan sipil. Mungkin kalian pernah dengar kantor Dukcapil ya, di mana kalian ngurusin akte, KK, ya pokoknya kayak gitulah. Terus yang kedua ada manajemen keamanan dan keselamatan publik atau manajemen disaster. Terus yang ketiga ada praktek perpolisian dan tata pamong. Itu buat HTP hukum tata pemerintahan. Habis itu kalau untuk fakultas politik pemerintahan itu ada politik Indonesia terapan, terus pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, terus yang terakhir studi kebijakan publik. Dan untuk fakultasku itu ada 4. Yang pertama manajemen sumber daya manusia, keuangan publik, administrasi pemerintahan daerah, dan kampus IPDN itu ada di Jatinangor. Mungkin pernah nggak sih angkatan 34 tuh, angkatan berapa sih waktu itu Ustadz pernah kita di IPDN, sampingan sama namanya universitas swasta tuh, apa gitu lupa. Nah, samping universitas swasta tuh ada IPB Nangor, samping itu terus itu kampus pusatnya di Nangor. Terus ada kampus regional. Jadi kan IPDN akunnya sekarang tingkat 2 itu namanya Madya Praja, tingkat 3 itu namanya Nindya Praja, dan tingkat 4 itu namanya Praja Utama. Kalian akan ditempatin di Jatinangor, di kampus pusat. Terus kalau tingkat 2, nanti ada di Sumatera Barat, kampusku. Terus, sorry, ulang. Jadi, kan ada 4 tingkat. Terus, aduh maaf. Jadi kan ada 4 tingkat. Nah, dari terus, pas tingkat, nanti kalau kalian tingkat 1, pasti ditempatinya di kampus Jatinangor. Iya, sorry. Masih kecepatan nggak sih? Tingkat 1 tuh di Jatinangor. Kalau tingkat 2 itu di kampus regional. Nah, caranya kalian ditempatin di kampus regional itu sesuai sama prodinya kalian. Jadi, kalau di Sumarni ada 2 prodi. Ya, yang Sumber tuh ada 2 prodi. Yang pertama tuh prodinya aku teknologi ini, terus keuangan. Nah, itu ada regional Sumbar, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, sama Papua. Jadi ada 6 kampus pusat. Nah, habis itu 6 kampus regional. Terus kan aku angkatan 29 nih kalau di PDN. Nah, semenjak angkatanku tuh udah nggak ada S1, jadi adanya D4 semua. Kalau sebelumnya, dari angkatan-angkatan sebelumnya, itu ada di Jalan Ampera, kalau yang tahu. Terus, apa lagi ya? Terus, kalau, oh ya, terus ini, mungkin kalian, kalau, ada yang pernah ketemu sama orang-orang yang berseragam, bahkan pas dia lagi main, maksudnya kalau pas cuti nih, itu bukannya apa-apa. Jadi tuh emang kami diwajibkan untuk selalu menggunakan seragam. Karena itu ada ketentuannya, ada peraturannya sendiri.
ada namanya tuh, jadi kehidupan kami tuh diatur sama namanya Peta Dupra, Pedoman Tata Kehidupan Praja. Oh ya, IPDN. Kalau apa IPDN tuh disebutnya Praja. Mungkin bahasa lain kan disebutnya Taruna, tapi kalau IPDN tuh namanya Praja. Nah, terus apa ya? IPDN kan semi militer, tapi semi militernya nggak yang gimana-gimana sih. Maksudnya tuh apa ya? Lebih ke kamu tuh bakal sering gunain kata izin terus siap, terus kalau misalkan di jalan ketemu sama senior atau ketemu sama yang lebih tua, maksudnya bahkan dia kalau yang lebih tua ini posisinya apa ya, kayak cleaning service tuh kamu tetap penghormatan. PPM namanya, PPM tuh penghormatan pelatihan militer. Sederhana sih, maksudnya nggak yang gimana-gimana kok, nggak yang macam-macam. Mungkin kadang tuh orang kalau dengar kata militer tuh langsung apa ya, langsung kayak berpikir dua kali kali ya. Tapi enggak kok, serius enggak. Lagian juga semi militer, jadi tuh lebih buat dilatih buat disiplin, terus abis itu apa ya, disiplin sih yang paling jelas, disiplin. Terus berpakaiannya diatur, lebih ke emang semua-muanya diatur. Terus abis itu kan IPDN itu kan asrama. IPDN itu asrama, jadi uh, sebenarnya nih kalian tuh nggak perlu mengeluarkan biaya sama sekali nih kalau udah di IPDN, karena emang benar-benar dibiayain sama pemerintah, dimana kalian asrama dapat gratis, makan juga dikasih, seragam dikasih, tas sekolah aja dikasih sih, sepatu sepatu dikasih, apa ya, ya sebenarnya dikasih semua. Maksudnya kamu tuh nggak perlu bayar air lah, bayar, mungkin kalau anak kuliahan kan masih bayar kos gitu. Terus apa ya, pokoknya sebenarnya kalian nggak perlu ngeluarin uang kecuali emang itu kebutuhan pribadinya sendiri. Terus habis itu sebenarnya tuh kami tuh masih dapat uang saku juga, cuman tuh semenjak corona semenjak corona nih uangnya dialihkan. Terus juga kan kami tuh nggak dapat cuti, harusnya kan pas lebaran tuh libur, harusnya selalu libur pas lebaran. Cuman karena corona ini, kami kan jadi tetap di kampus kan. Nah, itu kan berpengaruh sama makan. Kami kan tetap makan nih. Nah, jadi katanya sih uang saku dialihkan juga ke itu. Ya, maklum aja sih. Terus, apalagi ya? PDN tuh, oh mungkin kalau fasilitas, jelas ruang kelas ada. Oh ini, mungkin kalau kalian yang bahasa Inggrisnya bagus, minat sama sesuatu yang apa ya, bahasa Inggris tuh di PDN tuh ada loh kelas namanya SEC, bukan SEC apa ya? Bentar aku lupa. Pokoknya dia tuh kelas kelas bahasa Inggris, khusus bahasa Inggris gitu. Namanya apa ya? Aku lupa deh. Kelas, pokoknya kelas bahasa Inggris gitu. Jadi itu pengajarannya pakai bahasa Inggris juga, terus kelasnya dipisahin, terus ada, jelas ada ruang belajar, ada apa, wisma buat tidur, terus lapangan, ada apa ya, lapangan lapangan buat upacara ada, lapangan buat olahraga juga ada, lapangan bola ada, apa, lapangan basket ada, volley juga ada, kayaknya semuanya ada deh. Terus kolam renang juga ada, apa lagi ya? Oh ya, terus kalau kayak buat ibadah gitu, masjid jelas ada lah. Terus juga kalau di Nangor ya khususnya, kalau di Nangor itu buat yang putra, khusus putra tuh sholat 5 waktunya wajib di masjid. Jadi tetap nih. Terus abis itu kalau yang putri sih, kalau pas di Nangor dulu, dia tuh wajib di masjid kalau pas jadwalnya putra pesiar. Jadi kan kami tuh dapat pesiar setiap minggu. Jadi kalau masih tingkat 1, 2, itu masih pesiarnya tuh seminggu sekali. Maksudnya, dan itu tuh gantian. Misalkan Sabtu ini putra, minggunya putri. Nanti minggu depannya gantian. Pokoknya kayak gitu. Tapi kami tuh nggak pesiar bareng sama yang putra. Terus kalau udah tingkat 3 sama tingkat 4, nanti kalian bakal dapet tambahan pesiar di hari Rabu. Jadi pesiarnya hari Rabu, Sabtu, sama Minggu. Terus nanti kalau apa ada sih izin bermalam masih ada. Terus apalagi ya, uh, kalau ini, oh ya kalau mungkin lomba-lomba kayak gitu ya ada sih, cuman apa ya, kalau yang pasti setiap tahun, mungkin kemarin pernah dengar nggak sih kalian,
ada kakak yang nyebutin ini OPTK, Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan. Nah itu tuh IPDN tuh pasti juara umum. Bukannya sombong ya, ini ngasih tahu aja sih. Terus apa lagi ya? Kalau Vokri itu ini pernah ikutan, cuman tuh pas terakhir pas aku tingkat 1 Vokri tuh kan sebenarnya tuh udah aku juga termasuk salah satu peserta. Cuman tuh karena waktu itu kan lagi pemilu presiden. Nah, terus karena sempat sempat heboh kan pemilihan presiden kemarin. Jadi kami nih yang udah latihan Hamin berapa ya, kami tuh ditarik nggak jadi ikutan demi keselamatan ya kayak gitu. Terus apalagi ya, hmm, untuk kalau prospek kerjanya ya, gini, jadi menurutku kalian tuh nanti nggak usah bingung tentang masalah prodinya, karena kalaupun lulus tuh sama aja. Nanti kalau IPDN tuh ini cuma ada di IPDN ya, gelarnya SSTP, Sarjana Sains Terapan Pemerintahan. Itu tuh cuma IPDN yang punya SSTP. Terus apalagi ya, uh, kalau jelas sih kan kalau udah lulus jadi ASN, PNS gitu, dan lebih ke pemerintahan. Tapi bukan berarti kalian cuma di pemerintahan aja nih. Jadi itu ada purna. Jadi kalau udah lulus IPDN tuh sebutannya purna praja. Jadi ada purnanya aku tuh, dia tuh jadi kepala perhubungan di Jakarta. Kepala disub, apa? Jadi kepala disub gitulah pokoknya. Nah, padahal kan sebenarnya kan disub harusnya kan punyanya KST CKD gitu kan. Ya, gitulah pokoknya. Terus apalagi ya? Apalagi nih? Aku bingung mau ngomong apa lagi. Uh, Apalagi nih, Sa? Ngomong apa lagi, Sa? Oh, pengalaman. Aduh, kalau pengalaman tuh ceritanya lucu banget tau. Jadi kan gini, jujur nih aku ngakuin ya buat kalian yang angkatan 3 sama angkatan 4 nih yang udah punya keinginan aku mau di sini. Itu udah apa ya, hebat banget sih menurutku, karena tuh dulu aku bahkan pas kelas 11 nih, ibuku sebenarnya pengen nyuruh kayak, "Dek, kamu nggak mau coba kedinasan gitu kan?" Terus aku nggak mau kedinasan gitu kan. Kayak gitu bertahan tuh sampai kelas 12, semester 1 masih apa ya, masih belum kepikiran daftar kedinasan. Terus abis itu kan pas udah kelas 12 semester 1 pas libur tuh kan dapat tugas banyak banget kan. Kelas 12 tau lah tugasnya sebanyak apa. Nah, terus kan karena waktu itu apa ya, aku lumayan keteteran kan. Terus akhirnya ibu tuh nyaranin coba kamu les aja. Ada teman kan, ibuku punya teman, emang dia tuh kayak les-les gitu. Nah, pas lagi di lesan itu kan aku dijemput nih sama ibuku. Terus Pak Guru nih dia tuh apa ya, dia tuh cerita tentang anak didiknya yang sebelumnya tuh ada yang masuk ke STIF. Diceritain lah STIF tuh gini gini, pokoknya enak kok, gini lah gitulah pokoknya gitu kan. Ibuku tuh yang apa, tergoyahkan. Kan tadinya tuh ibuku cuma kayak nyuruh kamu nggak mau nyoba kedinasan, terus akhirnya gitu-gitunya, terus dia bilang kamu nggak mau nyoba STIF. Aduh, PR banget kan, udah kedinasan aja belum kelirik apalagi STIF. Akunya masih belum berminat kedinasan. Terus akhirnya pas semester 2 kan sering dikasih ini kan, apa namanya, angket-angket apa, ini kan kelas 12 tuh tahu lah, mungkin dari kelas 11 sih sebenarnya, yang disuruh isi kalian tuh mau nerusin kemana, apa kedinasan apa, unisnya apa gitu-gitu kan. Nah, tadinya tuh aku sempat iseng nulis IPDN itu cuma karena apa ya, nyata ini kan ada kak kelasku pas SMP, dia tuh apa namanya, dia tuh pernah cerita IPDN tapi dia bukan anak IPDN. Terus aku iseng kan nulis IPDN, udah cuma iseng aja. Terus habis itu uh, pokoknya bulan apa ya, kan pendaftaran kedinasan pas tahunku kan bulan April.
tanggal 1 sampai 30 kalau nggak salah. Pokoknya satu bulan itulah April. Nah, sebelum pendaftaran dibuka tuh sempat ada anak sis yang main KDN, kayak sosialisasi gitulah. Anak sis Pekalongan tuh, dia ngasih tahu sis tuh gini-gini deh, terus langkah-langkahnya gini-gini. Terus dia tuh jualan buku kan, biasa apa bawa buku gitu nah dijualnya. Terus aku mikir kayak apanya bastis ya gitu kan. Siapa tahu kan, maksudnya kan di rumah maksudnya pas libur itu kan udah sempet disinggung-singgung nih siapa tahu emang ini gitu kan pas 12 emang penuh kebimbangan dan mudah goyang. Terus akhirnya nah aku beli bukunya tuh, aku ingat harganya 70 apa 75 gitu, pokoknya aku beli itu, aku bilang sama ibu aku beli buku Steve ya. Oh iya iya kata ibuku gitu kan. Terus akhirnya aku bahkan nggak, itu buku latihan tuh nggak terlalu kusentuh sih, aku cuma sempat ngerjain soal bahasa Inggrisnya, sementara soal hitungannya tuh cuma beberapa soal dan kayak aduh aku tuh kayaknya nggak tertarik. Jadi aku cuma cuma latihan ngerjain soal bahasa Inggrisnya aja. Terus abis itu pas bulan April nih, pas awal April tuh aku kan ini uh, apa kan, jadi kalau mau daftar kedinasan kan semua kedinasan nih pertama tuh satu portal. Maksudnya satu portal tuh apa cuma satu web di SSCN BKN pokoknya kayak gitulah. Nah di situ aku awal April tuh aku lihat apa namanya, lihat persyaratannya dulu nih apa aja yang kira-kira dibutuhin. Habis sudah lihat, udah tuh aku nyiapin itu, aku nyiapin di saat aku aja belum tahu mau ambil yang mana. Nah terus abis itu pas pertengahan April nih, pas pertengahan April tuh udah kan masuk nih ke SSCN buat akun. Nah terus kan sampailah di tahap nanti kalian tuh akan ketemu namanya tahap pemilihan sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan tuh banyak banget loh, banyak banget. Aku tuh di situ tuh kayak pas mau ambil stis terus aku mikir ulang, aduh anak IC aja yang apa stis itu kayak Alia, Rama, gila anak kalian semua gitu kan. Maksudnya gimana ya, bukannya apa ya, maksudnya tuh kayak lebih menyadari potensi diri aja sih, kayak aduh sia-sia ntar, maksudnya orang cuma mau coba-coba ini ya pokoknya kayak gitulah. Akhirnya nggak jadi tuh karena tuh udah sampai saat itu masih pertengahan April posisinya. Terus aku tinggalin nih lamannya. Nah terus habis itu tiba-tiba nih kepikiran sama IPDN. Nah jadi tuh gini, aku mau cerita dulu. Jadi kan sekolah kedinasan banyak, cuman yang ikatan dinas tuh cuma 8 kalau nggak salah ya. Nah di antara 8 ini aku cuma tahu 4. Maksudnya yang aku tahu sedikit sedikit apa ya pengertiannya gitu kan. Yang pertama jelas STAN. Cuman kan kalau STAN ya ampun, STAN tuh banyak banget lah yang minat, dan emang dari awal tuh aku udah komit sama diriku sendiri, aku nggak mau STAN, nggak mau ambil STAN. Terus lagian juga kan aku anak IPA. Terus aku mikir uh, apa ya, STAN tuh apa ya, anak IPS tuh banyak banyak yang mau STAN waktu itu. Terus ya pokoknya gitulah dengan berbagai alasan, dan emang aku udah komit dari awal aku gak ambil STAN. Terus tis kan emang sempat bimbang kan, cuman karena pertama aku sadar dengan potensi diri, terus ngeliat saingan juga kayaknya aduh gimana ya, ya gitulah. Terus habis itu selain STANSIS ada STMKG. Jadi kalau STMKG kalian mungkin tahu ya, STMKG itu meteorologi, klimatologi, geofisika. Nah jadi kalau kita pakai persennya nih kan 100%. Nah dari 100% itu cuma 25% untuk taruni, sementara STMKG itu cuma ngambil taruninya tuh 200-an kalau nggak salah. Jadi tuh kayak aku mikir aduh kayaknya aku nggak bisa sih jadi 25% itu. Terus tinggallah yang IPDN nih. IPDN aku tuh pertama tahunnya, jadi pas kelas 11 tuh aku diajakin sama kak kelasku pas SMP buat ikut PTK Expo. Jadi itu tuh pertama kalinya ada PTK Expo di Kebumen, bener-bener pertama kali. Terus abis itu aku nanya kan, Mbak mau daftar mana gitu kan, aku mikir STAN ya gitu kan. Enggak, aku nggak mau daftar STAN kok, kata dia gitu kan. Terus akhirnya, mana Mbak, kata aku gitu kan. IPDN. IPDN apaan sih gitu kan. Terus dia bilang, IPDN tuh ini pemerintahan pokoknya, ntar kerjanya di Pemda, pokoknya pemerintahan gitu. Udah, sebenarnya aku cuma tahu kayak gitu, pemerintahan, Pemda. Udah, cuma 2 kata kunci itu sih. Terus akhirnya, nah, terus yang semakin membuatku yakin milihnya IPDN tuh karena waktu itu tuh tes tuh daftar tes TKD-nya tuh
pokoknya pendaftarannya tuh nyampe 300.000 nggak sih kalau nggak salah, sementara IPDN tuh cuma 50.000. Terus aku mikir kan kayak, ya ampun aku tuh cuma mau nyoba-nyoba, sayang lah uang 300.000-nya. Terus akhirnya ya udahlah, pas akhir April tuh aku baru daftar. Ada yang lucu. Jadi sebelum sebelum ini apa namanya, sebelum aku fix ambil IPDN kan aku sempat konsultasi sama Ustadz Wiwit, kayak nanya-nanya kayak, Ustadz, IPDN tuh apa aja sih jurusannya gitu kan. Soalnya kan pas kelas 12 tuh aku tuh lebih ke mindset ke jurusan gitu-gitu. Terus aku nanya, terus kan aku juga sempat googling kan, nggak tahu kayaknya aku juga ngasal kali ya googlingnya. Lucunya tuh aku nemu kayak IPDN tuh jurusannya kayak ada hubungan internasionalnya, pokoknya gitu gitulah. Aku nanya kan ke Ustadz Wiwit, Ustadz emang iya ya gini gini gini. Terus Ustadznya bilang, aduh saya juga kurang apa ya, kurang paham kata Ustadz kan, ya karena emang IPDN tuh ya gimana ya, emang nggak sebanyak itu kan peminatnya, jadi kan Ustadz kurang mencari infonya. Akhirnya oh gitu ya Tat, ya udah makasih Tat gitu kan. Nah akhirnya udahlah, dengan berbagai alasan, 3 alasan. Dengan berbagai alasan akhirnya aku nggak jadi ambil STRIS dan aku ambil IPDN. Nah tuh, nah terus pas apa ya IPDN, aku tuh bener-bener nggak tahu IPDN tuh apa gimana, bener-bener apa ya, ibarat kata tuh polos, bener polos banget. Bahkan pas pertama kali kan, dulu kan ada surat rekomendasi dari sekolah, terus kan aku bilangnya ke Ustadz Wid kan waktu itu, terus saya mau daftar IPDN kataku gitu kan. Kata, kamu serius? Dia nggak percaya dong aku mau daftar IPDN. Kamu serius? Iya lah, tapi emang kenapa? Kata dia bilang, emang kamu bisa lari? Lari tuh loh, tangan depan itu, kamu bisa. Terus aku sempat dia masih mikir, bisa lah, tak bisa. Dengan PD-nya cuma bermodalkan bisa lah, tak bisa. Nekat sih sebenarnya. Udah, habis kayak gitu, uh, udah daftar kan, udah berhasil buat akunnya. Jadi nanti kalau udah milih sekolah kedinasan, nanti kamu tuh bakal dialihin ke portalnya kedinasan yang kamu pilih. Nah karena aku ambil IPDN kan, langsung di IPDN tuh nanti apa ya, mulai nih pertama kan, jadi IPDN tuh tes pertama apa, seleksi pertama itu seleksi administrasi. Menurutku kalau seleksi administrasi itu yang penting kalian memenuhi persyaratannya, kayak maksudnya dibutuhnya kayak apa sih, KTP, terus foto foto diri, pokoknya kayak itu nggak susah sih sebenarnya. Yang penting kalian cermatin aja, jangan sampai ada yang kelewatan. Insya Allah kalau kalian menuhin semuanya sesuai ketentuan, lolos kok tes apa, seleksi administrasi itu. Nah waktu itu kan pengumuman seleksi administrasi itu setelah wisuda. Nah, jadi aku tuh sebenarnya sempat ngelupain kalau aku tuh daftar IPDN. Karena kan waktu itu kan fokusnya daftar univ gitu kan. Terus deket-deket SBM juga, jadi kan kayak konsentrasinya terbelah. Nah, terus karena aku lupa, terus ini dapat SMS. Jadi kan waktu daftar kan ada kasih nomor telepon. Nah, aku tuh di SMS sama IPDN kayak pokoknya tuh suruh daftar ulang. Jadi kan pas awal tuh belum bayar 50.000 tuh, pas administrasi belum. Pas mau SKD baru suruh bayar 50.000. Nah, jadi kayak buat daftar ulang. Nah, di situ tuh aku di SMS sama IPDN kayak disuruh daftar ulang. Habis itu aku tuh niatnya mau, kan soalnya tuh aku udah bilang sama ibuku kan kayak aku tuh udahlah lupain, aku udah biarin IPDN-nya gitu kan. Pas dapet SMS itu kan aku kaget ya, ternyata aku masih daftar di PDN ya gitu kan. Akhirnya karena aku udah terlanjur bilang sama ibuku udah lupakan. Terus aku kan waktu itu masih megang ATM sendiri. Terus aku niatnya mau transfer sendiri nih. eh Pas nyampe tempatnya kan ATM ku waktu BNI, yang di IC kan dapat BNI kan yang itu. Terus itunya contohnya apa ya, pokoknya tuh dikasihnya tuh BRI. Nah aku tuh bingung, nggak tahu, perasaan tuh udah sesuai tapi kenapa nggak jadi. Akhirnya aku menyerah tuh, lama banget di ATM tuh. Aku balik ke rumah. Nah terus abis itu udah aku kayak aduh capek, nggak tahu, aku kan kayak apa ya, kesel gitu. Nah pokoknya waktu itu, terus juga karena emang fokusnya masih terbelah, belum fokus ke dinasan, masih mikirin univ juga. Aku lupa tuh sampai 2 hari kemudian kalau nggak salah aku di SMS lagi suruh transfer buat daftar ulang registrasi ini TKD kan. Akhirnya akhirnya aku bilang lah ke ibuku, Bu ini masih ada PDN kataku gitu kan, aku lupa belum daftar ulang gitu. Terus akhirnya ibuku lah yang transferin 50.000. Udah kan, udah. Terus nah habis itu tes TKD. Nah di tes TKD itu ada 3, mungkin sama aja sih sama yang kedinasan lain, TWK, TIU, sama TKP.
Nah di situ tuh aku tuh apa ya, cuma bermodalkan pede sih sebenarnya. Karena aku juga nggak ngerti kenapa ya waktu itu tuh aku mikirnya kan kayak TKP kan memang kejujuran. Aku yakin bisa lah, bisa. Maksudnya TKP kan pasti apa ya, bagus lah anak-anak IC gitu kan. Terus udah TKP, skip nih. Aku Tio, Tio kan tentang umum. Tio, terus itu kan aku mindsetku tuh Tio tuh sama kayak apa sih yang kalau SBM tuh yang sama kayak TPA-nya SBM sih aku mindsetku waktu itu. Dan menurutku emang nggak terlalu jauh sih sebenarnya, kayak ada gambar, ada deret, terus ada pengetahuan umum gitulah, pokoknya gampang sih. Terus abis itu satunya, nah ini TWK, ini nih yang PR banget. TWK, aduh gimana nih belajar TWK. Waktu itu kan posisinya aku tuh nggak punya buku. Mungkin kalian pernah lihat di toko tuh ada buku yang setebal ini, ya setebal ini kayak kamus, buku persiapan tes CKD-nya IPDN. Itu teman-temanku banyak yang belajar pakai itu sih, cuman aku nggak ada buku, aku nggak ada. Nah, waktu itu kan emang belum kenal kan senior di PDN, jadi emang kayak jalan sendiri gitu. Terus akhirnya aku cuma waktu itu ini masih ada nggak sih Lensfer, pokoknya di line kan ada Lensfer gitu, aku iseng-iseng nyari PDN. Nah di situ aku nemuin apa ya, kayak salah latihan gitu sih ya, itu harus TWK intinya tuh tentang, menurutku tuh gabungan antara PKN sama sejarah gitu. Nah terus udah kan, udah dengan persiapan persiapan yang sangat apa adanya, persiapan apa apa sih, pokoknya gitu lah. Terus aku kan, nah jadi kalau Jawa Tengah itu kan banyak banget peminatnya. Nah kalau yang provinsi lain kan mungkin jadi tuh tes TKD tuh di ini di ibu kota provinsi. Nah karena Jawa aku kan ini KTP ku kan Kebumen, Kebumen kan masuk ke Jawa Tengah. Nah kalau Jawa Tengah kan terlalu banyak, jadi dibagi dua, ada di BKD Jateng Semarang, di Semarang, sama BKD Jogja. Nah karena aku lebih dekat ke Jogja, ini nggak milih sih, nanti ditempatin sendiri kok sama PDN-nya. Dia tahu kok kamu dekatnya kemana. Nah terus aku kan dapetnya Jogja. Nah terus waktu itu aku tuh pede banget loh, aku ke Jogja sendiri. Cuma kan ibuku tuh sempat nawarin kayak, kamu mau diantar nggak? Nggak usah lagi Jogja ini. Nah kebetulan waktu itu kan tes TKD tuh dibagi jadi 4 sesi. 4 sesi tuh apa namanya? eh aku dapat sesi terakhir, terus aku berangkatnya pagi sendirian tuh. Terus aku kan lihat yang lain kayak bawa-bawa buku belajar gitu. Aku udah sendiri, nggak ada teman, nggak ada kenalan, nggak ada bahan bacaan juga. Terus aku, nah waktu itu kan deket masjid kan. Nah aku tuh di situ numpang sholat duha sama baca Quran karena kebetulan tuh masih Ramadan sampai zuhur. Nah pas udah zuhur aku udah persiapan ganti baju. Nah pokoknya gitulah, pokoknya aku tuh baru tahu nilainya di situ, baru tahu kalau nilainya langsung keluar di situ. Nah di situ terus akhirnya tes TKD, tes biasa, aku kerjainnya biasa sih, maksudnya bisa lah insya Allah anak kita nih bisa kerjain. Udah habis itu keluar ternyata nilaiku waktu itu keluar kan, terus kan oh aman, aku waktu itu apa ya, aku cuma pokoknya aku harus bisa lolos karena kan aku udah datang sendiri nih, nggak lucu dong kalau belum apa-apa udah gugur. Aku tuh nggak mikir nanti rankingnya gimana gimana, pokoknya aku pulang nanti bilang sama ibuku aku lolos, udah gitu. Nah ternyata alhamdulillah lolos beneran. Aku pulang napas pulang tuh ada drama sedikit, pokoknya pulang akhirnya sampai rumah lolos. Terus abis itu beberapa saat kemudian pengumuman TKD dan lolos. Dan nggak tahu kenapa sih aku udah pede sih sebenarnya, kayak lolos lah, orang bisa kok, kemarin orang sampai sumpah aku sampai sisa setengah jam buat ngerjain masih sempat ku bacain satu-satu. Terus udah TKD lolos. uh, apa habis TKD tuh kalian bakal tes kesehatan daerah. Kalau nah tes kesda ini udah masuk ke provinsi, ibu kota provinsi. Persiapin apa ya, sama sih kayak tes pas di IC, seluruh badan dicek dari atas sampai bawah, berat badan, tinggi badan, kesehatan mata, jantung, darahnya, urin, semuanya dicek. Nah terus habis tes kesehatan lolos alhamdulillah, masuk ke tes psikologi. Pas tes psikologi juga aku apa ya, terlalu pede kali ya, jadi pas tes psikologi tuh aku mikirnya kayak TPA. Terus nah kebetulan waktu itu ternyata aku punya saudara jauh yang di PDN, aku baru tahu pas waktu itu. Terus aku tanyalah tes psikologi tuh apa aja, terus dia bilang tes psikologi tuh ada tes koran,
apa ya, tes gambar, tes warteg kayak gitu. Terus kan aku panik ya, kayak ternyata IPDN ada kayak gini aja tesnya. Misalnya waktu itu tuh posisinya tes udah pengumuman terus kan, jadi kan Alia, Bintang sama Rama udah ini kan udah keterima tes. Terus aku waktu itu nanya ke Rama, Rama, kamu pas tes psikologi belajar apa aja gitu kan. Terus dikasih lah tips-tipsnya sama dia kayak gitu pokoknya. Terus aku cuma kayak gitu, belajar aja kayak gitu, belajar gambar. Terus kayak gitulah, itu tuh seharian tahu tes psikologi tuh. Dan bahkan pas tes psikologi aku nggak sempet sarapan ya kayak gitulah. Terus udah tes psikologi, alhamdulillah lolos. Nah pas lolos nih, aku baru latihan lari di sini karena aku kan anaknya mageran parah ya, sumpah. Dari pas di IC tuh, pas yang lainnya udah latihan lari, yang anak stand sama sis kan emang udah latihan lari dari awal, aku tuh sama sekali nggak. Jadi saat aku kayak nemenin Alia lari, aku tuh malah ini makanin ikan di depan koperasi tuh loh, kayak itulah. Terus bener-bener ngejar ngejar fisik terakhir sebelum berangkat, itu tuh capek banget. Salah sih kata gue, itu emang harusnya dari awal nyicil. Terus uh, lolos fisiko, aku langsung tes terakhirku di Nangor. Tes terakhir di Nangor tuh nanti ada tes wawancara, tes kesehatan pusat, sama tes kesemapan atau fisiknya. Ya, kayak gitu. 1 bulan tes terakhir. Terus ya lolos, alhamdulillah. Jadi kayak gitu, udah panjang banget ya ceritanya. Terus ada itu nggak, misalkan kayak mata, ketentuan mata atau ketentuan fisik yang lain gitu, atau berat kayak apa, mata misalkan silindernya minusnya gitu minimal. Iya. Kalau apa ya, mata minus, setauku 1,5 sih. Terus kalau silinder, ada sih temanku yang silinder. Terus kalau buta warna total kayaknya enggak. Cuman kemarin aku sempat nyari-nyari, kalau buta yang warna parsial masih ada toleransinya. Terus kalau buat tinggi badan kalau yang putra itu 160, yang putrinya 155. Terus kalau berat badan sih nggak harus yang ideal-ideal banget sih, sama nggak terlalu overweight juga. Terus jadi gini, kalau tes kesehatan kan apa ya, per bagian tuh ada poinnya masing-masing loh. Jadi misalkan kalau kamu minus nih, tapi nanti apanya kamu bagus, insya Allah bisa nutupin sih kayak gitu menurutku. Terus sistem di sana belajarnya gimana? Kayak kamu kuliahnya masih kayak sama di IC, ada Nggak, sendiri? apa ya, kuliahnya gampang sih. Gimana ya? Lebih lebih ke banyak teorinya karena kan emang pemerintahan gitu-gitu lah. Pas semester 1 tuh masih kayak belajar kewarganegaraan, agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Terus semester 2 udah mulai yang kayak kebijakan publik. Terus semester 3 nih, aku semester 4 sekarang. Semester 3, semester 4 itu udah masuk, ada ini matkul sesuai jurusan. Kayak aku kan teknologi rekayasa. Jadi ada matkul algoritma gitu. Terus kalau tadi jurusan kamu, prospek kerjanya tuh kayak mana? Jadi ini, makanya kan tadi kan di awal aku bilang kan kalau kamu tuh nggak usah terlalu mikirin nih aku mau masuk jurusan ini, karena jurusan yang kamu ini ditentuin sama lembaga. Katanya sih itu juga sama hasil tes yang kamu sendiri juga. Jadi kayak lembaga tuh udah ngukur gitu, nah kemampuannya kamu tuh di mana. Terus abis itu hasilnya sama, terus nanti pas lulus sama. Karena di tempatnya, karena kan pas awal tuh kamu nggak mungkin langsung dapat jabatan yang ini kan, pasti apa ya, standar sih pertama. Dan nanti kan sebelum dilantik jadi ASN itu ada namanya prajab, kayak magang lagi gitu, latihan gitu sih. Kiranya dari teman-teman angkatan bawah ada yang mau ditanyakan? Ada tuh, perjuangannya emang ya bimbang banget ya kelas 3. Tapi juangin pasti bakal diingat di step by stepnya. Mau nanya, Iya, dan IPDN itu paling paling lama tahapnya. harus sering-sering lari, tapi jangan lari dari kenyataan ya guys. Ya, sumpah aku tuh nggak sesering itu loh. Kamu kamu tau gak sih kalau dulu aku daftar IPDN?
Enggak, kamu tuh tahu Ya enggak. terima aja. Ya kan aku emang nggak bilang-bilang sih, karena aku nggak waktu itu emang bukan apa ya, bukan tujuan utama sebenarnya. Ya udah guys, cari aja tujuan kedua. Siapa tahu yang kedua malah dapat. Enggak, jangan. Emang Lebih bagus mempersiapkan apa ya dari awal sih. siapa tahu. Baik kita. Ayo dong. Emang kalian udah jelas banget ya, udah pemaparannya mantap kali ya. Aduh ya ampun, aku malu. Ada yang nanya, Hmm, Asila Syifa. hmm. Kamu mau tanya tes psikologi, integritas dan kejujuran itu gimana? Apa yang dinilai sama kriteria? Sama tes kesehatan sistemnya apa yang paling dibutuhkan? Silakan jawab, Kak. Uh, Kalau tes psiko itu tuh ini pokoknya itu bener-bener dari pagi sampai sore. Aku aja berangkat dari jam 6 sampai maghrib. Itu apa namanya? uh, ini apa? Nggak ini apa namanya? Pokoknya tuh ada tes kayak tes koran, tes warteg, tes warteg, terus ada tes kayak tes kepribadiannya kamu. Nanti tuh kamu milih kayak apa ya? Kayak gitulah pokoknya. Pokoknya aku dulu cuma latihannya pas ini sih kayak gambarnya sama tes warteg. Kamu tuh harus tahu nanti kalau garis tegak tuh apa, titik tuh apa, garis lengkung tuh apa, gitu. Terus tes koran dulu aku belajarnya aja dari aplikasi sih. Tes koran tuh gampang, cuma ngitung-ngitung biasa aja kayak gitu. Terus pokoknya kalau kejujuran tuh tentang diri kamu sendiri bisa lah insya Allah tuh kalau anak IC bagus lah insya Allah. Terus kalau tes kesehatan tuh benar-benar di apa ya dinilainya tuh semuanya dari apa pertama tuh cek darah, tinggi badan, berat badan, gigi juga dicek. Terus apa lagi ya? Jantung apa di pakai alat apa sih namanya kayak itu harus minus juga. Duduk mampus. Ella, kayaknya keputus nih dia. Kirain sinyal aku yang nggak ada. Ternyata Ella itu emang lagi diem. Jaringannya kayaknya. Lah, Iya keluar dia. Tunggu ya teman-teman, nanti mungkin bakal join lagi. Bentar. Tadi yang udah dijelasin gimana nih teman-teman? Udah cukup jelas belum? tanya dulu aja deh. Ya, Nanti biar Ramensa. bakarnya biar rame. Sok, silakan. Ini Ferry tuh maksudnya kesemaptaannya apa-apa sih? Kamu tipenya tidak bisa ditangkap oleh saya. Oh, ya. Nah, udah join lagi tuh. Silakan, Sa. Ella. Iya, maaf aku nggak tahu. Ya ampun, Ferry. Kamu nggak mau maafin aku, jahat. Apa tadi? Ella, kamu Iya. Mbak. Kenapa? Ya. Tiba-tiba. Ini sinyalnya tiba-tiba. Mana sih pakai wifi? Wisma juga.
Iya, ya, maaf, maaf. Udah pertanyaan kesehatan kayak gitu sih paling. Pokoknya persiapan diri kamu. Yakin aja kalau kamu sehat. Aku dulu cuma modal aku yakin aku sehat. Dan alhamdulillah lolos. Astagfirullah. Ya emang 80% itu keyakinan kata dokter. Enggak. Pertanyaan kedua dari tadi nih. Kesembuhannya Apa? selain lari. Jawab Ella. Nah, jadi Lah kok kamu mic-nya dimatiin sih, La? Ella nyalain mikrofonnya. Lah, mati sendiri. Ella, bisa nggak nyalanya Ella? Kalau nggak bisa, coba klik gambar kamu dulu. Itu nanti ada 3 fitur. Nah, udah bisa. udah kan? Nah, buat kesemaptaan tuh sebenarnya tuh ada 2, kesemaptaan A sama kesemaptaan B. Kesemaptaan A itu lari 12 menit. Kalau untuk putri minimalnya itu 1604 meter. Tapi lebih bagus kalau kamu bisa nyampe 2 kilo. Ya, terus kalau buat putra itu itu tuh 1600-an itu tuh setara sama 4 putaran stadion. Terus kalau yang putra itu minimal berapa ya? Aku lupa. Pokoknya putra tuh bagusnya 5 putaran. Udah bagus, udah aman. Nah, itu kan sama putra A. Terus kalau sama putra B itu isinya yang kayak push up, sit up, shuttle run. Kalau putra pull up, kalau yang putrinya chinning. Gitu. Menurutku lebih, kalian tuh kalau mau emang latihan di larinya dulu sih. Soalnya kalau, kan gini nah, kalau pakai rumus aja nih ya, kalau A cuma 1 poin, kalau B ada 3 poin nih, kan kalau B masih dijumlahin dulu, bagi 3. Kalau yang A kan cuma 1. Nah, itu bagusin aja di larinya, insya Allah aman. Gitu. Ya itu Ferry. Tadi Ferry ngomong Mas buat aku ya. Ya ampun, mohon maaf aku ya. Tadi, oh ya, dari bulan April. Usia maksimal daftar IPDN itu Apa? buat daftar IPDN. 21 tahun, 21 tahun itu pas bulan ininya, bulan Agustus atau Septembernya gitu ya. Septembernya kalau Agustus deh. Kalau nggak Agustus, September kamu maksimal 21 tahun. Itu. Aduh, aku nggak denger. Dulu pas aku mungkin, kalau sekarang kan lebih mundur ya. Mungkin mundur juga. Gitu. Tuh, berarti aku udah 1. Kenapa? Jelas kan? Terus apalagi? Ini Ilham Bintang. Prospeknya apa, hanya bisa jadi pegawai dalam negeri saja atau bagaimana? Ella, kau masih ada kan? Jangan keluar lagi. Coba aja. Ella, ini sinyal aku apa sih? Ella, Nah, sebelum ngomongin kerjaan nih, kalau misalkan kamu mau langsung ambil S2, nanti kamu tuh 1 tahun sebelum mau langsung lanjut S2. Terus habis itu nanti kalau buat jabatan, jadi tuh
Sinyal aku apa sinyal Ella? Oh ya, mantap. Aku mah emang selalu benar. Aku udah sabar, ya ampun. Ya udah kita tunggu aja Ella sampai datang. Ganti aja lah. Ella kendalanya apa? Itu ini kok sinyalnya kayaknya oke-oke aja dia. Suaranya nggak keluar ya? Oke, kita tunggu Ella. Ya, keluar ya? Ya iya, keluar. Ya ampun. Ramen, Sa. Nggak, ini aku mau nanya ke Ferry, ya ampun. Dia tuh nanya jahatan dia mas buat siapa sih? Mana Ferry? Sini. Dia nanya apa, Sa? Masa dia ngatain jahatin dia mas? Mas dia ngomong manggil mas itu kembali ke siapa coba? Masa galak kayak Mas. Ya ampun, untung aku nggak ketemu kamu, Fer. Ayo teman-teman, siapa yang mau nanya lagi? Nggak apa-apa loh, kita sampai masih ada waktu 28 menit lagi. Nah loh. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya dulu nih di luar IPDN. Karena kan narasumbernya juga lagi keputus nih. Mungkin lagi menyambungkan lagi. Umi mungkin mau nyampein sesuatu, Umi. Sambil nunggu Ella. Ya kalau ada yang mau sharing-sharing silahkan. Kehidupan Tuh ada yang nanya tuh. Siapa yang menjawab tuh? Kalau aku jauh banget ya. Kalau mungkin kita masih sama ya, dia hidupnya masih di apa satu lingkungan. Ya kalau menurut aku Halo, dengar gak? Suara aku udah keluar belum? Udah lah. Lanjut. Suara aku udah keluar belum? Sudah. Bentar. Jangan hilang-hilangan mulu dong. Nah, oke. Sorry, gangguan sinyal. Dituker aja lah. Udah ya? Udah, aman. Oke, lanjut. Iya, emang enggak meleleh Mika nyambi oleh. Si Mika itu loh kayak gitu kan? Gitu. Enggak mikroles, Riba. Aku nggak kedengeran ya? Nih, prospek apa yang bisa Oh, prospeknya semua jabatan fungsional dan struktural. Banyak sih, tapi ya tetap ASN. Kenapa? berisik banget, nggak jelas. Jelas nggak? Iya jelas, cuma tabrak. Ulangin ya. Prospeknya ini sih yang jelas sama ASN, dan kamu tuh bisa nempatin jabatan struktural dan fungsional apapun sih sebenarnya.
gitu. Nggak spesifik ya? Kenapa? Apa sih? Hmm? Tadi kan kayak pas lagi searching di Google sebelum masuk daftar IPDN, sebelum nanya ke Pak Wid itu katanya kamu kan kayak hubungan internasional gitu. Nah itu tuh emang berarti bisa kerja di luar negeri atau kayak mana? Bisa. Bisa. Lah, Kamu tuh nggak harus di bawahnya Kemendagri. Tapi tuh kamu tuh nggak, kalau lulus nanti kamu tuh nggak saklek di bawahnya Kemendagri. Bisa, makanya bisa dinanti sebenarnya. Ya, kedengeran nggak sih? Lu nggak kedengeran lagi? dengar, tapi aku sedang mensinkronkan keputusan-keputusan. Kedengeran kan suaranya? Iya dengar, tapi tadi rada putus-putus gitu. Apa sinyal aku ya? Ada pokoknya. Tapi terus kedengeran nggak sih suaranya? Dengar, Beb, dengar. Bintang jawab kan. Jadi prospeknya itu kamu penempatannya bisa Gimana? No. Ya. Apa lagi? Oh ya. Ella coba pindah tempat lah, cari tempat yang lebih kondusif lah. Ya, genteng lah, boleh lah. Jangan bilang Ella keluar lagi. Jangan keluar lagi, Ella, please bertahan. Nanti aku Gimana Ella? Nah, jelas nggak? Nah, jelas suaranya. Kenapa? Ya udah jelas. Nah, apa lagi? Oh ya ini. Umi Naba nanya, Kak ini kadang banyak, iya Ella keluar lagi. Keluar ya? Iya. Ya, sinyalnya benar-benar ini nih kayaknya. Memang lagi kurang mendukung kali di sana. Kalau di Jakarta emang lagi mendung sih. Jadi agak sedikit wajar gitu. Kalau misalkan kondisi sinyal Ella agak terganggu. Di Sumatera Barat, ngapain hubungannya sama Jakarta? Oh dia di Sumatera ya? Dia ngikutin tapi nggak tahu. Nggak nyimak, lagi ada kerjaan soalnya. Yap bos. Saya baru enggak di Sumber. Mohon maaf guys, saya tidak terlalu menyimak. Apalagi, oh ya nih sharing aja nih kehidupan perkuliahan gimana Kak? Jauh banget nggak? Jauh banget. Silakan. Baik Ya sendiri. pokoknya jauh lah, jauh. Kalau mau mungkin yang ikut Poltekim waktu 2 hari yang lalu ya, itu kan si Suja bilang kalau misalkan bagi kalian yang istilahnya pengen ada kebebasan, ya lebih enak di kampus. Kampus universitas ya, university bukan sekolah kedinasan. Benar banget. Tapi kalau itu Ella udah masuk lagi tuh. Teman-teman IC gitu. Nah. Ella, ya. Udah stabil belum? Insya Allah kali ini benar. Nah itu udah bagus tuh. Lanjut. Saya izin keluar ya. Oke. Semoga lancar. Ini pertanyaan dari Umi Naba, ya kan? Langsung ke Umi Naba, ya.
Kak, ini kadang banyak yang tanya untuk semacam ospek di IPDN, penjelasan gitu, nggak Kak? Soalnya dulu kan dikenal agak ekstrim gitu loh. Kan tadi semi militer gitu, serem nggak? Enggak sih. Kalau aku sendiri, aku tuh mindset diriku tuh, aku tuh di PDN anggap aja kayak lagi, apa ya, kayak lagi camping. Rasanya kayak gitu sih. Cuman kalau di PDN kan, kamu tuh, kalau di IC kan emang udah diatur nih. Di PDN kamu tuh lebih diatur lagi. Kayak bangunnya bangun. Kamu tuh kalau di PDN kan, kalau di IC kan mungkin ini bangun karena mau sholat subuh kan. Tapi kalau di PDN ya jelas sholat subuh. Tapi setelah sholat subuh kamu ada namanya aerobik pagi. Apa? Ada namanya aerobik pagi. Aerobik pagi tuh apa namanya? Olahraga pagi. Jadi setiap pagi kamu tetap olahraga kalau di sini. Habis pokoknya apa ya, semi militer tuh maksudnya tuh bukan sesuatu yang keras ataupun gimana. Cuman tuh kamu tuh lebih dilatih buat disiplin, bertanggung jawab sama apa yang kamu perbuat. Terus abis itu kamu tuh lebih sering menggunakan kata izin, kayak tadi aku bilang izin, pasti aku kalau apa-apa pasti izin, izin Kak, izin apa, izin Pak. Pokoknya izin, 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 terus abis itu apa ya? Ya pokoknya kayak gitu sih, lebih ke apa ya? Ke kehidupan kamu kayak itu kalau kayak masalah baju, baju kan baju juga diatur. Aku kan bener-bener cuma boleh pakai seragam selama masa pendidikan. Eh, Baju apa ya? Jadi tuh kayak harus sesuai ketentuan kan. Misalnya kalau umumnya hari Senin, Selasa pakai baju PDH, pakai dinas harian. Kalau hari Rabu Senin Selasa Rabu. Kalau pas tingkat satu ya Senin Selasa Rabu pakai PDH. Hari Kamis pakai PDL, pakai pakaian dinas lapangan yang pakai sepatu boot itu. Terus kalau hari Sabtu Minggu itu pakai PDO, pakaian dinas olahraga. Terus kalau nanti ada upacara besar kayak misalkan 17-an, itu kamu pakai namanya baju PDU, pakaian dinas upacara. Terus juga ada nanti pakaian ini PDL Menwa. Mungkin sebenarnya kemarin nggak sih Menwa tuh spesimen mahasiswa. Kalau di kampus pusat sih nggak ada Menwa, cuman kalau di kampus regional aku pakai Menwa. Terus pas ini kalau pesiar tuh pakainya baju PDP, pakaian dinas pesiar, warnanya coklat. Terus apa ya, kayak gitu. Terus nanti kalau ikut UKP ada bajunya sendiri juga gitu. Berarti buat masalah apa ospeknya aman ya, nggak ada penindasan gitu ya? Ada. Dan aku tuh ospek tuh nggak di IPDN loh. Aku ospek nggak di IPDN, Sa. Aku ospek bukan ospek sih. Kalau IPDN tuh namanya latsar, latihan dasar. Aku latsarnya di Akpol. Jadi aku pernah tinggal di Akpol 1 bulan. Tuh guys, mantap banget kan dia hidupnya kemana-mana. Jadi tuh kan aku tuh tes pantuhir 1 bulan di Jatinangor, bulan Agustus full, berangkat tanggal 12 apa ya, kalau nggak salah tanggal 12 aku berangkat atau sampai di sana, pokoknya tanggal 12, terus sampai tanggal 30 Agustus tuh baru pengumuman kamu tuh masuk atau enggak. Dan nanti kalau kamu masuk IPDN tuh kamu tuh lanjut, maksudnya kamu nggak dikasih kesempatan pulang ke rumah. Justru kalau kamu pengen pulang berarti artinya kamu nggak mau lanjut di IPDN gitu. Terus abis itu kan abis Agustus pengumuman tanggal 30-nya, abis itu aku tuh harusnya tuh bulan Agustus September aku udah langsung berangkat ke Semarang kan, ke Akpol. Cuma karena waktu itu ada apa ya, aku lupa. Iya, September aku berangkat. Ini maksudku November, harusnya kan November kan aku 1 bulan di Akpol, harusnya kan November nih. Harusnya Oktober kan aku udah pengukuhan jadi muda praja. Sementara waktu itu tuh aku pangkatnya masih calon calon praja, belum bisa disebut praja. Soalnya belum pengukuhan. Aku kan baru keluar kampus bulan November. Ingat nggak sih yang aku keluar tuh? Kayak gitu. Tadi pertanyaannya ini mana tadi? Apakah benar lulusan IPDN bisa dijabatin jadi lurah atau camat? Gimana tuh prosedurnya? Kamu mau jadi camat? Pasti orang-orang tuh kebanyakan tuh kayak gitu. Ustadz Tiwit juga pernah bilang, kalian kalau mau tahu ya, Ustadz Tiwit tuh sebenarnya pernah daftar IPDN, tapi nggak jadi karena tingginya kurang. Nah jadi tuh
emang Ustadznya juga bilang pertamanya, jadi kan sekolah camat gitu-gitu. Rata-rata kalau ketemu orang tua, sih bilangnya, oh, ibu camat gitu-gitu. Tapi kalau dulu sih emang lebih prefer ke camat gitu-gitu ya. Cuman kalau sekarang nggak, kayak tadi aku bilang, kamu tuh bisa masuk ke kementerian, kamu bisa masuk gitu. Bahkan ada loh purnaku tuh jadi kepala rumah sakit apa ya, di masuknya berarti kan dinas kesehatan kan, ada kayak gitu pokoknya. Tuh nggak cuma camat sama lurah doang. Lagi. Nih, apa benar siswa IPDN ada yang meninggal? Saya kemarin bilang begitu. Maksudnya apa sih? Ini nih, aku paham. Ya, Gini, itu tuh Ya. pernah itu dulu, tapi udah lama banget. Jadi kan IPDN tuh pertamanya namanya APDN diganti jadi STPDN, terus diganti jadi IPDN. Nah, pas masanya STPDN. Dan waktu itu mungkin emang karena kesalahan sistem, terus ya gitu. Tapi sekarang udah nggak ada kok, maksudnya aman. Buktinya aku aja sehat-sehat aja. Terus ya aku juga mikir kali kalau ada kayak gitu aku juga nggak mau. Tapi aman sih, maksudnya yang penting itu kamu nggak apa ya, sebenarnya kan kalau kamu mematuhi peraturan dan nggak bermasalah kan juga hidup kamu aman-aman aja. Sama kayak di sini, kalau misalkan kamu nggak buat aneh-aneh, insya Allah apa ya, kalau di sini tuh ada slogan kayak gini, taati aturan maka aturan akan menjagamu, kayak gitu. Tuh Ferry. Udah, apalagi? Ayo nanya lagi dong. Jadi kita sampai 17.30 ya, masih ada waktu sekitar 14 menit. Bisa cepat sih, tergantung kalian. Mau nanya lagi nggak? Tuh, kalian yang berminat IPDN, kayaknya susah dimasuknya doang ya. Iya, bener-bener. Apalagi tuh yang lari-lari. Apa ya, enggak gitu loh, tahapnya tuh paling lama. Kau bayangin nggak sih, di antara semua teman-teman kamu nih udah masuk STAN, udah keluar pengumumannya, terus udah keluar pengumumannya, yang UNIF udah siap-siap ospek, terus aku masih tes. Nyesek sih sebenarnya. Terus ya kayak gitu lah. Tapi karena kamu kayak, maksudnya ada jam khususnya nggak? Berarti udah diatur juga kan? Masuk jam khusus untuk? Ya jam khusus buat kuliah. Oh, diatur lah. Tapi aku tuh sebenarnya kalau kuliah tuh sama sih kayak kuliah. Mungkin sama kayak kuliah pada umumnya. Karena kan aku belum pernah. Jadi tuh kamu tuh dalam sehari ada 1, 2, atau 3 matkul. Terus dan nggak setiap hari kuliah juga. Kalau emang hari itu nggak ada jam kuliah ya kamu nggak perlu kuliah. Itu sama kan? Sama nggak sih, Sa? Pernah ada jam kosong nggak kamu? Dosennya nggak masuk gitu? Pernah. Dosen IPDN tuh sibuk-sibuk, kalian harus tahu. Apa ya? Karena kan emang gimana ya? Begitulah. Terus kalau jam kosong, kalau udah apa? Kalau ya nggak lanjut. Kalau sekarang nih, kalau di Sumbar nih, kalau kamu dapat jam kosong berarti kamu harus ada jam tambahan. Jadi mendingan nggak usah ada jam kosong, mengganggu. Jam tambahan tuh biasanya di sore, kayak gitu kan nggak enak kan? Yang kamu istirahat, capek, tapi karena jam tambahan, gitu deh. Nggak bisa titip absen dong, lah. Apa udah Finjer? Enggak. Bisa sih, cuman resiko aja. Kalau sampai ketahuan, nanti panjang urusannya. Mending nggak usah sih. Ini apa, ada UKM nggak sih, lah? Ada. Tapi kan UKM kan unit kegiatan mahasiswa kan. Cuman karena di IPDN namanya Praja, disebutnya UKP, unit kegiatan praja. Itu tuh banyak sih, kayak yang paling terkenal kalian mungkin pernah lihat nggak sih marching band-nya? Namanya tuh Gita Abdi Praja. Mungkin pernah lihat kali ya. Drum band-nya IPDN itu terkenal, menurutku sih terkenal banget. GAP, namanya GAP. Terus ada pasukan inti. Mungkin kalau pernah dengar nggak sih, kalau kayak Akpol Akmil gitu, kalau pernikahan kan ada pedang pora. Nah kalau IPDN tuh namanya ini Astabrata, pernikahan Astabrata. Nah nanti
dia pakai pasukan inti ini kayak gitu. Terus abis itu Nanti kenapa? kalau nikah gitu, pakai pasukan Tergantung, lah. tergantung lah. Kalau aku kan cewek, aku mau ikut. Tapi aku tuh. Tuh, terus apa ya? Paduan suara ada, terus kayak rohis, apa majalah, artikel-artikel gitu ada. Terus kalau yang suka kayak karya ilmiah ataupun debat ada namanya FKP Forum Kajian Praja. Terus apa lagi ya? Terus kalau yang suka olahraga kayak pasti ada voli karena kan semuanya ada kan, lapangan voli ada, basket ada, futsal ada, lari maraton gitu juga ada, kolam renang juga ada. Terus apa lagi ya? Apa ya? Apa ya yang nggak ada? Apa ya? Ada sih, ada semua kok. Insya Allah ada semua. Udah nih, waktu udah menunjukkan pukul 17.21. 9 menit lagi selesai. Ya, ya benar itu. Anak Ica nggak boleh ngandelin tipsen. Iya, iya benar banget kok. Jangan ya, jangan sampai titip absen ya. Aku nggak kok. Cuma nanya, elah. Dan nih, kiranya pokoknya pemaparan dari Kak Ella udah kayak gitu. Sekarang udah mau ya. Jadi intinya persiapin aja. Kalau kalian mau daftar IPDN, bisa langsung hubungi kita. Hubungi aja. Jadi yang belum punya kontaknya, bisa lah CP-CP. PC-PC. Ada nggak sih? Ya Ada itulah. nggak sih? Ada nggak sih yang berarti PDN? Ntar nggak ada lagi. Lah. Nggak ada nggak bisa. Aduh, Tertarik. Aku juga pengen tertarik. Aku tertarik, tapi aku nggak mau jadi maba lagi. selain ada, kan aku IC Pekalongan, ada loh anak IC Jambi, IC Gorontalo juga ada. Berarti di situ ada perkumpulan IC-IC nggak? Enggak bisa. Enggak, soalnya pas aku tingkat 1, yang kakak yang Gorontalo sama kakak Jambi ini lagi di kampus regional, jadi nggak ketemu. Oh, adanya cutting. Nggak ada sih yang seangkatan, pernah ketemu, tapi putra kan, jadi dari ini Jambi. Mungkin Salah, kapan-kapan kali ya. Mungkin kapan-kapan kalau les lagi mungkin diajakin kali ya. Ya, siap-siap. Udah kan, nggak ada yang nanya lagi? Terima kasih buat waktunya, kesempatannya, Kakak Ella. Ilmunya manfaat banget insya Allah buat adik-adik kelas angkatan 3 yang baru lulus kemarin. Selamat ya atas kelulusannya. Selamat ya. Biar kalian bisa diwisuda. Nanti aku datang kok, diundang ya. Lagi. Udah sih, pokoknya kalian jaga kesehatan ya. Terus pokoknya persiapan ya. Cari info. Terus apa namanya? Jangan patah semangat gitu loh, walaupun kondisinya kayak gini, kalian harus tetap semangat, harus meyakinkan diri bahwa ya. Sekian dari saya. Maaf kalau ada banyak kesalahan, emang itu dari saya. Kalau banyak kelebihan. Terima kasih Kak Ella, terima kasih semuanya. Terima kasih sama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa. Iya.